yang tidak memiliki spesialisasi bisa survive di dunia yang penuh dengan spesialisasi pada hari ini. Nah, tentu hari ini aku nggak sendiri, teman-teman. Perkenalkan, sebelumnya namaku Azam. Di sini akan menjadi pemandu pada malam hari ini. Dan hari ini aku nggak sendiri karena aku bersama seorang teman lama yang sangat lama, sudah lama kenal. Kita akan bahas buku ini bersama. Tentu buku ini sangat relate dengan teman saya ini karena memang teman saya ini cukup bisa dibilang multi talentan gitu. Jadi apapun dikerjain sama dia, apapun dikerjain. Sebenarnya kita tetanggaan tapi nggak kenal-kenal banget dulunya. Jujur aja, kita nggak kenal-kenal banget dulunya. Kita baru sering berinteraksi ketika kuliah. Bahkan SMA pun kita satu sekolah tapi nggak yang tektokan gitu. Nah, kenapa aku bilang relate banget? Karena emang pembicara pada malam hari ini di pengalaman hidupnya apapun dikerjain gitu. Dulu SMA dikenal sebagai anak yang rajin belajar, sering ikut bimbingan belajar untuk menjadi peserta OSN. Terus ketika kuliah di bidang kesehatan, tapi kerjaannya jualan tahu bakso sampai orang jadi kan waktu itu di kampus jualannya di daerah lab bahasa gitu. Emang di lab bahasa itu tempat berseliweran mahasiswa banyak karena memang selain untuk lab bahasa dipakai juga untuk perkuliahan mata kuliah wajib umum. Jadi semua anak mahasiswa di berbagai fakultas sering lewat situ gitu. Nah, jadi jualannya di daerah situ, jualan tahu bakso dulu, begitu. Keperluannya untuk apa? Untuk danus sih, untuk danus event, kepanitiaan dan lain sebagainya. Nah, biar nggak lama-lama, langsung aja panggil teman saya ini kepada Alfian Nur Wahyudi. Kami persilahkan. Langsung duduk apa? Langsung duduk aja ya. Oke. Cek. Ini majelisnya sangat majelis. Oke, teman-teman, kita perlu sepakati sesuatu dulu karena it's okay, acara kita pada hari ini memang tidak banyak orang yang hadir, tapi harapannya akan menjadi acara yang bervalue biar kita nggak sia-sia ada acara ini, betul ya? Jadi aku pengen teman-teman perhatikan baik-baik apa yang kita akan sharingkan pada hari ini. Memang kita perlu kita perlu klarifikasi di awal karena kita sebetulnya bukan seorang ekspertis di bidang literasi. Kita bukan seorang yang jago banget mengulas buku, tapi kita akan mencoba sharing, berbagi atas apa yang pernah kita baca dan apa yang pernah kita alami dalam hidup, Kak. Terutama pembicara pada malam hari ini, kayak gitu teman-teman ya. Perhatikan baik-baik dan wajib bertanya ketika ada yang tidak dimengerti ataupun bertanya akan hal-hal yang pengen dicurhatkan pada malam hari ini. Begitu. Karena tentu buku kita pada malam hari ini akan sangat relate dengan kehidupan di sekitar kita, terutama buat teman-teman yang sudah memasuki usia kerja. Apalagi yang baru mengalami quarter life crisis, betul ya? Kayak gitu. Oke, Mas Alfian, bisa kita mulai pada malam hari ini? Bisa. Oke, kenalan dulu dong. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nyambung juga ya, sebenarnya tetanggaan, cuman mungkin waktu tetanggaan jalan ninja kita berbeda waktu itu. Tapi Mas Azam ini dari SMP sudah berorganisasi lebih awal sih daripada saya. Saya juga OSIS juga sih, cuman waktu itu cuman norok bebeng gitu sih waktu SMP. Terkait kuliah, danusan sebenarnya gak cuman tahu bakso, jadi semuanya saya jual waktu itu. Ada gedagurin, green tea dan lain-lain. Sebenarnya nyoba-nyoba aja sih guys. Ini prolog aja ya biar mungkin relate dengan kehidupan saya. Kenapa saya milih bahas buku ini? Karena memang waktu itu semuanya dicoba bener. Dan awalnya danusan untuk proker, jadi danusan buat diri sendiri waktu itu. Karena keasikan berdagang. Hingga waktu itu menghasilkan beli kacamata dengan kipas. Jadi kayak seni bertahan hidup lah di Surabaya waktu itu. Oke, kita coba geser-geser dulu.
Oh ya, mau perkenalan dulu ya. Jadi si David Epstein ini seorang psikolog sih kalau nggak salah. Ya bener, psikolog. Terus kenapa pengen buku ini? Sebenarnya salah satu buku yang perlu dibaca sebelum umur 30 atau 35 tahun. Jadi kenapa umur 30-35 tahun? Sebenarnya di umur 30 atau 35 tahun itu masa dimana kayak cek-cek gitu kan, cak madurahnya gitu kan. Atau mungkin apa ya namanya istilahnya ya, mapan mungkin ya bahasa Jawanya gitu kan, mapan secara finansial, mapan secara mental gitu kan. Jadi patut dibaca. Selain ini dan buku ini jadi buku rujukan bukunya Felix Sandro Ruby, yaitu You Do You. Jadi di You Do You itu gak cuman buku range doang, ada buku Psychology of Money, terus ada buku Ikigai, bukan Gai ya, tapi Ikigai. Terus buku apa lagi ya? Self Driving. Tapi kalau yang ini apa ya? Lebih ke kayak ya intinya gitulah. Oke, ini kan saya pemandunya ya? Iya boleh saya silakan. Oke, di slide pertama kita akan menanyakan kepada teman-teman semua. Siapa di sini teman-teman yang kuliahnya jurusan apa tapi kerjanya sekarang apa gitu? Nggak nyambung banget gitu. Misalkan jurusan teknik tiba-tiba kerjanya jurusan teknik tiba-tiba kerjaannya barista. Tuh. Jurusan kedokteran tiba-tiba kerjaannya jadi MC. Itu jauh banget ya. Ya mungkin angkat tangan, mungkin gak usah malu-malu mungkin. Oh ya banyak ternyata ya. Oh banyak. Itu masih kuliah ya, oke. Oke. Atau mau satu orang yang mau sharing di sini? Nanti aja. Nanti aja. Oke. Nah ternyata memang Felix Sandro Ruby dalam risetnya itu kecil-kecilan sekitar 3.000 orang, hasilnya 70% orang merasa salah jurusan. Jadi buat kita yang merasa salah jurusan, kalian tidak perlu merasa sendiri karena banyak orang yang kayak begitu juga. Dan tidak perlu ngerasa apa aku harus pindah, apa harus gini ya. Sebenarnya sih ya itu keputusan masing-masing. Cuman ketika teman-teman mau nerusin itu nggak ada masalah. Oke. Mau melengkapi dulu ya. Jadi survei yang tadi sebenarnya dia survei kecil-kecilan. Jadi kan Felix Sandro Ruby ini selebgram. Jadi dia kayak nanya ke mana ya, ke netizen ya. Jadi kayak survei kecil-kecilan, makanya dan berapa ya tadi ya? 3.000-an. Terus ternyata 70% orang di situ merasa salah jurusan kayak gitu. Kalau boleh diurai kembali ya, sebenarnya kan salah jurusan tuh pas kita SMA kan kadang kita bingung kan milih jurusan yang mana gitu kan. Kalau boleh jujur juga ketika kita kelas 3 lumayan clueless. Kadang kan mau jurusan apa, terus juga dari pihak SMA pun tuh juga bingung. Kalau arsitektur mata kuliahnya apa aja mereka gak tahu kan. Atau enggak Kesmas jurusanku, aku tuh ngiranya masuk Kesmas mata kuliahnya itu mirip dengan kedokteran, 11-12 sama kedokteran. Ternyata di jurusan saya tuh ada nama mata kuliah Sosio-Antropologi Kesehatan. Kaget kan kayak, hah? Ngapain nih kok ada Sosio-Antropologi Kesehatan? Terus yang bikin kaget ada studi kependudukan. Terus ada lagi biostatistika. Jadi kayak aneh aja sih, kayak ini kesehatan tapi kok sosialita banget gitu kan isinya gitu kan. Dan yang bikin kaget ada anak IPS yang lolos masuk Kesmas, kayak serius dia lolos Kesmas gitu kan kayak gitu. Oke. Oh, ini juga kenapa ada istilah Jack all trades. Jack all of trades. Jadi pernah nggak sih teman-teman punya teman atau tetangga yang dia serba bisa, misal genteng bocor dia bisa ngerjain, bisa memperbaiki. Terus misalkan di sini ada yang jiglek gitu, dia bisa memperbaiki gitu kan. Ban bocor bisa nambel sendiri. Ban bocor bisa nambel sendiri. Nah itu nama istilahnya adalah Jack all of trades kayak gitu kan. Terus ada juga misalkan dia bisa wise atau bisa bijaksana, misalkan
Mas Oci jadi tempat curhatannya orang misal gitu kan. Oh ternyata kalau ini perumpamaan ya, bukan realita. Aku gak tahu realitanya apa enggak. Pokoknya ketika dia cerita ABCD, dia bisa apa ya, bijak lah dengan melihat berbagai sudut pandang. Itu termasuk jack all of trades kayak gitu. Next. Nah, di buku ini dibuka dengan perbandingan dua atlet, guys. Yang pertama Tiger Woods sama yang kedua Roger Federer gitu kan. Nah, mereka ini pernah dipertemukan di salah satu ajang ya, yang pasti bukan ajang pencarian bakat tapi ajang apa, olimpiade kayaknya, mungkin olimpiade olahraga. Nah, si Tiger, bedanya ini mereka ini sama-sama expert di tenis. Cuman bedanya kalau Tiger Woods ini dimulai sejak dini, umur 4 tahun ya. Dan 10 tahun dia bisa mengalahkan bokapnya atau ayahnya. Terus kalau yang Roger Federer, dia ini apa ya, belum menemukan secara spesifik dia di cabang olahraga mana gitu kan. Dia mencoba bola apa namanya, bola sepak bola gitu kan. Terus tenis meja, terus ski. Terus entah kenapa dia dapat hidayah, kayaknya tenis gue banget gitu kan. Si Roger Federer gitu kan. Nah, kenapa dia, implementasi dari dia adalah ternyata ilmu-ilmu yang dia dapat ketika main bola ternyata berhubungan pas dia main tenis. Jadi koordinasi mata, terus saraf kan bisa karena terbiasa kan. Pokoknya kayak terkonek lah intinya dengan semuanya itu. Justru dengan pengalaman dia berolahraga, ya intinya melatih lah intinya gitu. Ya, jadi sedikit menambahkan lagi. Jadi memang kita sesuai dengan apa yang kita bahas di awal soal spesialis versus generalis, teman-teman. Nah, ini salah satu bentuk contoh bagaimana spesialis dan generalis sama-sama bisa punya jalannya masing-masing. Tiger Woods dia dididik dari kecil untuk dia ini bidangnya golf sih. Dia dari kecil sudah dididik untuk jadi main golf, sehingga di umur ke 10 tahun sudah bisa mengalahkan ayahnya. Dan itu dia dididik dari kecil satu bidang khusus, jadi terspesialisasi menjadi pemain golf. Sedangkan Roger Federer enggak, dia nyoba berbagai macam bidang olahraga, khususnya yang melibatkan bola gitu ya, entah sepak bola, entah baseball dan lain-lain, sehingga akhirnya dia menemukan tenis dan sekarang dia menjadi, kalau nggak salah sudah jadi legend di dunia tenis gitu. Jadi kalau teman-teman pernah lihat di YouTube mainnya Tiger Woods, mainnya Roger Federer, itu duo legend di bidangnya masing-masing yang emang jago banget gitu loh. Yang Tiger Woods di golf, sedangkan Roger Federer di tenis. Itu gila-gilaan sih kalau mereka lagi tanding. Itu aku juga pernah nonton. Jadi ini bukti bahwa menjadi spesialis, menjadi generalis itu sama-sama punya jalannya masing-masing. Next. Teori tentang bumi mengelilingi matahari. Jadi guys, sebenarnya di buku ini agak, kalau dibilang agak mencela-mencela ya lumayan sih. Jadi kayak di pertengahan sampai di akhir itu banyak poin yang dibahas. Cuman yang saya angkat di sini adalah orang-orang yang mungkin lumayan terpengaruhi lah dengan, ya intinya kan dulu ya, kalau boleh cerita, di abad pertengahan gereja itu lumayan berpengaruh di Eropa. Jadi kayak misalkan nih Raja Henry VIII dia mau nikah lagi, itu harus ada restu dari gereja waktu itu. Begitu pula dengan teori bumi mengelilingi matahari. Jadi di waktu itu yang diyakini gereja, bumi adalah pusat tata surya. Jadi siapapun ilmuwan yang mengemukakan di luar itu bakal dihukum mati, termasuk Galileo. Jadi Galileo waktu itu yang mengemukakan bahwa pusat tata surya adalah matahari. Cuman karena gereja waktu itu kolot, jadinya mereka kalau nggak dihukum mati, dikurung lah di sebuah penjara di atas menara kalau nggak salah. Dan beberapa
beberapa waktu kemudian muncullah teori apa ya, yang seseorang yang dia tuh latar belakangnya gak cuman astronom, tapi dia ahli hukum, dia juga tabib, dia juga matematikawan, dan dia juga apa lagi ya? Pokoknya berbagai macam latar belakang. Disiplin ilmu. Ya, disiplin ilmu gitu kan. Si siapa namanya? Si Nicholas Copernicus ini kan. Terus juga apa ya? Intinya waktu itu teori-teorinya Galileo tuh juga diperkuat dengan analogi-analogi yang bisa dimengerti oleh orang di zaman itu kayak gitu. Oke, next. Oke. Nah, apa sih hubungannya dengan karir sekarang ya? Jadi menurutku ini 3 karir yang menurutku lumayan umum ya, yang mungkin sering di loker-loker. Kalau di tingkat medium ke atas, jadi skill administrasi itu pasti ada. Meskipun contohnya ada pengawas proyek, itu pasti ada skill ya, kalau nggak salah administrasi, kayak pelaporannya gimana, proposalnya gimana gitu. Meskipun nanti dibantu oleh sekretaris kayak gitu. Terus ada skill manajemen juga kayak gitu kan. Terus ada skill komunikasi. Nah, komunikasi ini banyak teman-teman. Ada komunikasi secara tulis, komunikasi secara lisan. Terus lisan pun dibagi-bagi. Ada interpersonal skill, ada public speaking kayak gitu kan. Dimana apa ya, how to menjual kalian tuh juga dibutuhkan gitu kan di skill komunikasi. Kalian berbakat di bidang desain tapi komunikasi sampean teman-teman kayaknya kurang bisa menjual dan meyakinkan interviewer kan kayak gitu. Terus manajemen ini juga sih kayak dulu waktu apa ya, aku dulu pernah kerja di K3 juga waktu itu. Skill manajemen yang dibutuhkan tentunya ada skill manajemen SDM, skill manajemen apa lagi ya, organisasi juga waktu itu. Jadi ya in general ini sih mungkin kalau kita bisa survive gitu. Mungkin nambahin Mas. Nah memang teman-teman sekalian, isi buku ini banyak diisi soal riset-riset. Karena mungkin si sang penulis ingin menunjukkan bahwa bukti seorang generalis itu pun juga bisa survive gitu loh, dengan bukti riset-riset ilmiah yang sudah ada di sejarah peradaban dunia ini. Nah hubungannya apa ke dunia kita sekarang? Tentu memang memiliki multidisiplin ilmu itu, terutama skill itu penting banget untuk kita bisa berkembang. Contoh aja yang mungkin dekat sama kita sekarang di industri kopi gitu. Kita mungkin tahu beberapa tahun terakhir Indonesia sering juara dunia, entah lomba barista, manual brew, termasuk roasting pun Indonesia juga juara dunia. Nah, ternyata ketika di kompetisi itu tidak hanya soal bagaimana misalkan barista yang nggak cuma sekedar bikin minuman disajikan ke juri enak menang, nggak gitu, tapi dia presentasi. Oke, para judges, minuman ini saya buat dengan background bla 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 bla, dengan kombinasi rasa bla bla misalkan. Terus kemarin juga yang juara manual brew itu dia cerita soal bagaimana dia mengkombinasikan biji kopinya tidak hanya dari satu varietas doang, tapi dari banyak varietas. Malah dia menganalogikan seperti kita orang Indonesia, unity in diversity gitu-gitu. Dia benar-benar menyampaikan materi soal menu kopinya dengan sangat cantik gitu. Jadi skill-skill komunikasi kayak tadi itu sangat penting di manapun kita berada gitu. Ya walaupun apa ya, karena emang kayak sekedar sesimpel jaga toko aja, kalau kita nggak punya skill komunikasi kan boring ya. Orang datang, Pak beli-beli, ya beli apa gitu tuh. Secara kita bicara di bisnis ada yang namanya hospitality, itu namanya pelayanan. Menjelaskan, greeting customer, halo kak selamat datang di toko kami, ada yang bisa kami bantu, mau pesan apa, itu tuh adalah salah satu bentuk pelayanan yang tentu itu skill komunikasi. Sedangkan teman-teman mungkin kerjaannya adalah jualan ya kayak gitu. Jadi pentingnya memiliki multi skill dimanapun kita berada, yang sebetulnya hal seperti ini itu bisa kita latih, bisa kita persiapkan
mulai dari zaman sekolah, betul ya. Jadi kalau ada kesempatan kayak lomba-lomba pidato lah, jadi OSIS lah, orasi lah, yaitu kita manfaatkan gitu loh, mumpung masih muda, karena memang itu bagian dari sesuatu yang akan kita rasakan di masa depan nanti. Begitu. Oke, next ya guys ya. Next. Ini saya sangat terbantu, maksudnya ada berbagai perspektif juga dari Mas Azam. Betul. Nah, jadi kalau boleh cerita juga, aku lumayan lama tinggal di Surabaya ya, kurang lebih 1 dekade. Jadi punya teman kosku di terakhir ya, 4-5 tahun terakhir tuh mereka profesinya dokter, cuman mereka punya skill-skill yang lain. Dokter tapi multi skill juga. Iya. Ada yang dia tuh mengajar TOEFL. Jadi sebenarnya dia itu suka bahasa Inggris dari SD apa dari SMP, dan memang sama orang tuanya dididik pokoknya macam-macam lah intinya di les bahasa Inggris itu. Kalian tahu berapa pendapatan dia sekali pertemuan? Ini masih ngekos. Ya, waktu masih ngekos. Dan masih kuliah kedokteran. Masih, kayaknya kurang 2 stase lagi sih dia itu. Oh, itu kuliah apa ini koas? Masih koas. Lagi koas tapi masih sempat untuk ngajar TOEFL. Oke. Gitu. Berapa pendapatannya? Pendapatannya sekitar 200 per jam waktu itu. Karena dia itu pasarnya CCCC sih kayaknya. Maksudnya kayak banyak crazy lah di Surabaya waktu itu. Cuman tidak menutup kemungkinan ada yang cuman 30.000 per jam sih waktu itu, TOEFL waktu itu. Terus ada mentor Mawapres. Nah, ini teman sangkatanku sih, cuman dia lagi PPDS. PPDS itu pendidikan profesi dokter spesialis di urologi. Nah, dia itu waktu 2018 atau 2019 ya, menang Mawapres di level UNER. Terus dia tuh kayak ngadain mentoring gitu sih, mentoring bagaimana caranya jadi Mawapres gitu kan. Skillnya kan banyak, public speaking juga dia oke. Terus yang kedua dia juga bahasa Inggrisnya juga oke. Terus soft skill yang lain kayak kepenulisan ilmiah dia juga oke. Jadi dia kayak nerusin apa yang dia dapat ke adik-adik mentenya dia. Jadi bahasanya mentor dan adik-adik mentornya tuh menti namanya. Jadi dia punya jasa itu. Terus yang kedua jasa bikin kaligrafi. Jadi dia ini entah ya, anak rohis sih dia, rohis banget, tapi dia terobsesi dengan karya kaligrafi dan suka traveling, pernah ke Turki, pernah kemana, terus dia foto tempat dia traveling. Kan di sini ada yang suka traveling ya, contohnya Mas Gavi tuh kayaknya suka traveling gitu kan. Dia juga terakhir ke Karimun Jawa, mungkin bahkan rambutnya dipotong di Karimun Jawa. I don't know kenapa harus di Karimun Jawa gitu kan, ada hal mistis apa, I don't know. Terus pokoknya dia dapat duit dari jasa kaligrafi itu sih, si temanku ini. Terus jasa les bahasa Ibrani. Nah, poin ketiga dan 4 ini orang yang sama. Aku gak tahu kenapa dia mau buka jasa itu. Cuman kayak unik aja sih. Aku nanya, kenapa kamu pengen belajar bahasa Ibrani? Simple sih. Dia ingin tahu Nabi Ibrahim tuh dulu pakai bahasa apa ya gitu. Kayaknya agak unik sih dia tuh, stresnya dia, healingnya dia belajar les bahasa Ibrani si teman gue ini. Terus skill editing poster ini juga ada sih. Jadi 6 warga kos di tempatku itu selain dia dokter, dia punya kerja sampingan yang lain gitu untuk bisa survive kehidupan di Surabaya. Kan memang hidup di perantauan itu kan selain kita mengeluarkan buat UKT, mengeluarkan buat uang hidup juga kan, seperti makan gitu kan. Kayak bayangkan lah sehari makan 2 kali atau 3 kali minimal 30.000 lah mungkin ya. Kalau proporsinya 10.000. Terus kalau yang porsi sama minumnya gak cuma 10.000 kan, pasti 15-20 gitu. Makanya mereka gak bergantung sama orang tuanya waktu itu. Terus iya sih, udah aku jelasin sih. Jadi mereka melakukan itu yang pertama buat bertahan hidup, buat hobi, dan buat kebutuhan, dan buat kadang istilahnya self reward. Tapi dari semua itu saya beranggapan, oh ternyata
bertahan hidup tuh gak cuman beasiswa doang gitu kan. Kadang kan kita males untuk kuliah karena aku bukan anak KIP gitu kan kadang. Aku kaum middle class. Karena itu yang aku rasakan juga waktu itu. Jadi aku sebenarnya kaum middle class karena orang tua PNS. Jadinya aku gak bisa dapat SKTM. Kalau zamannya Mas Fani mungkin dulu istilahnya bidik misi ya. Terus sekarang jadi istilahnya KIPK. Sejak tahun 2020. Tapi sama aja sih sebenarnya, hal-hal yang beasiswa juga sih sebenarnya. Nah, maka dari itu yang kaum middle class yang aku sebutin tadi, teman-temanku tadi itu, dia survive-nya di itu dengan profesi itu sih. Dengan terpaksa memunculkan berbagai skill yang mereka jual akhirnya gitu ya. Yang mereka jual kayak gitu. Oke. Next. Oke. Ini salah satu quotes dari temanku ya di skill 3 ke 4. Jadi dia bilang, aku kan pernah merasa salah jurusan juga sih. Baru klik di jurusanku di tahun kedua karena ada pengabdian masyarakat. Jadi waktu itu di skill pengabdian masyarakat itu apa ya? Ada benang merahnya, connect the dot-nya. Ternyata dengan bakat social butterfly-ku ternyata terimplementasikan juga di program atau mata kuliah tersebut waktu itu. Apa itu social butterfly? Bukan butterfly era ya. Kalau social butterfly itu ketawa. Social butterfly itu intinya orang yang kayak bisa berbaur. Ya, supel. Bahasa anak Jaksel ya. Bahasa anak Jaksel. Kita anak Jaksel sih, Jalma Selatan ya. Jalma Selatan. Iya. Karena nice. Oke. Iya, jadi bahasa kita sebenarnya di remix ya kadang gitu. Terus apa lagi bro? Jadi dia bilang gini, mungkin skill yang mengantarkan kamu bukan hanya skill di jurusan kamu, akan tetapi skill yang lain kayak gitu. Aku langsung taramak jelep sih kayak, oh iya juga ya gitu, kayak keren juga nih orang. Kenapa dia bisa bilang kayak gitu? Padahal secara umur dia sama kayak aku, cuman kayak lebih wise aja sih waktu itu. Ini siapa nih? Teman kah atau? Temen sih, namanya Mas Husada. Temen ya? Temen. Terus next mungkin ya. Next. Oke. Jalan Ninja. Jadi ilmuwan dan seniman yang terlambat menemukan spesialisasi justru seringkali lebih gesit dan adaptif. Jadi guys, di buku ini ada yang bahas tentang NASA. Jujur, kayak apa sih hubungnya dengan buku ini? Ada NASA, ada apa lagi ya? Kayak hasil riset-riset gitu loh. Jadi mereka ini ketika how to decision making, mereka tuh melibatkan berbagai ahli kayak gitu. Berbagai disiplin ilmu. Apa ya contohnya ya? Misalkan nih kita mau ngadain MBG aja, itu sebenarnya berbagai ahli sih yang dilibatkan. Tapi gak tahu juga tetap dilakukan kan MBG itu. Kayak apa yang gak usah MBG deh, gini. Bikin tahu ini enggak MRI. Alat kesehatan yang apa ya, yang bisa ngedeteksi berbagai dalam tubuh. Ya betul. Itu yang bikin, mungkin ada yang bisa tebak berbagai disiplin ilmu apa aja yang mungkin bisa didapatkan alat seperti itu. Ini sambil mikir juga teman-teman. Pertama sih karena itu alat tentu melibatkan anak teknik. Ya, anak teknik. Teknik mesin atau teknik elektro mungkin akan terlibat dua-duanya. Boleh. Terus tapi sebenarnya ada jurusan spesifik yang hanya di Indonesia tuh ada 3, ada 5 ya, yaitu teknik biomedis. Betul. Itu yang bikin MRI. Terus apa lagi ya? Jurusan lagi yang itu. Elektro, radiologi. Terus fisioterapi mungkin kayaknya juga. Pokoknya berbagai macam disiplin ilmu sih. Dan tentunya akuntansi sih untuk mengecek kiranya menghitung HPP ya. Menghitung HPP sih kalau kira-kira mesinnya mau dijual berapa nanti. Iya, gitu. Akuntansi sih. Betul. Jadi kayak sebelum bikin kayak gitu lebih ke anak manajemen keuangan sih.
Iya, manajemen keuangan. Anda manajemen keuangan, enggak Oh, ya? tidak. Manajemen SDM kan sampai. Yes, betul. Oke, lanjut. Ya, memang ngomong-ngomong soal keputusan akan diambil keputusan oleh berbagai macam disiplin ilmu, tentu yang paling simpel kayak misalkan MBG tadi itu sebenarnya contoh paling sederhana sih. Jadi program makan gratis. Ini kan program nasional, ya tentunya akan melibatkan pakar ekonomi karena akan mempengaruhi makroekonomi. Kenapa bisa mempengaruhi makroekonomi? Karena memang tentu ada pembelian bahan-bahan, ya kan? Itu kan secara nasional, jadi akan berpengaruh pada bagaimana kestabilan pangan di negara kita gitu. Itu satu bidang masih ekonomi. Terus tentu bidang gizi untuk bagaimana bisa memberikan produk makanan yang emang sesuai dengan kebutuhan gizi anak didik kita lagi. Ya anak didik di Indonesia gitu. Itu satu dua. Terus ekonomi, ahli gizi, apa lagi berarti? Ini apa tuh kalau ilmuwan di bidang kebijakan publik apa? Public policy lah, adalah. Itu juga diluarkan gitu. Jadi mulai dari sesuatu yang sifatnya saintifik, sesuatu yang sifatnya teknikal, angka-angka, dan sesuatu yang sifatnya sosial, itu tentu akan terlibat di satu program yang sifatnya masif kayak MBG tadi. Jadi itu apa ya? Ya pentingnya bagaimana kolaborasi berbagai disiplin ilmu dan disiplin skill kayak tadi. Oke, Next. Nah, pernah tahu acara reality ini enggak? Jadi ini salah satu tipe saya sih sebenarnya ya, perempuan ini. Iya. Ini acara yang diselenggarakan oleh Ruang Guru. Iya, Ruang Guru. Season pertama Clash of Champions. Iya, waktu itu kan ditanyain lukisan apa ini, terus dia bilangnya. Jadi waktu itu tantangannya adalah, biar teman-teman tahu ya, tantangannya adalah para peserta harus menghafal 100 macam lukisan dengan detail-detailnya. Ini siapa yang bikin, tahun berapa, ya kan? Terus apa lagi itu tuh? Siapa, tahun berapa, dan apa gitu, lupa. Judul lukisannya apa? Nah, ini salah satu lukisan yang ditampilkan, dan si peserta ini namanya Safiara Putri. Dia anak kampus dari Korea ya, anak Indo dari Korea. Ya, anak Indo yang kuliah di Korea. Dia bisa menjawab kalau lukisan ini adalah lukisannya Van Gogh. Van Gogh. Ada apa dengan Van Gogh? Sebenarnya pembahasan kita di slide ini bukan tentang cewek ini ya, tapi tentang lukisan Van Gogh. Jadi si Van Gogh itu penulis asal Belanda ya kalau nggak salah. Dia itu menekuni apa ya? Menekuni aliran surrealis ini. Nggak tahu apa ya. Pokoknya dia ini kayak punya style tersendiri untuk lukisannya, dan di zaman itu jujur tidak terlalu laku sih waktu itu, tapi dia tetap berpegang teguh pada apa ya, pada kemauannya dia sih, yaitu melukis itu gitu. Ironisnya si Van Gogh ini lukisannya malah terkenal ketika dia meninggal. Jadi waktu dia masih hidup, lukisan dia agak terlalu laku sih. Itu sih fun fact tentang Van Gogh. Mirip kayak Mona Lisa, mungkin lukisan Mona Lisa itu terkenal malah setelah bertahun-tahun kemudian. Setelah mati kan? pelukisnya. Ya, setelah mati pelukisnya. Hubungannya dengan buku ini? Hubungannya, menurut saya sih, aku gak tahu ya. Ini perspektifku aja. Cuman menurutku si Van Gogh waktu itu kurang bisa survive sih menurutku, termasuk pelukis yang miskin di zaman itu, karena ya itu lukisannya tak pajuh, tak laku, terus juga agak kolot sih, kayak pengen tetap lukis, tapi setelah mati dia malah terkenal sih. Tapi ada plus minus sih, tergantung perspektif teman-teman di sini. Dan yang saya pikirkan, siapa sih ahli warisnya Van Gogh itu? Kadang mikir kayak hasil penjualan lukisannya nanti dikasih ke siapa gitu, ahli warisnya gitu. Itu sih yang aku pikirkan. Dan intinya kan waktu itu kalau dia lebih kreatif, mungkin dia bisa jualan bunga ataupun mungkin apa ya, buka barbershop atau apa pun. Pokoknya hal yang mungkin bisa survive sih intinya sih. Itu sih. Tapi dia unik aja sih, terkenal sampai sekarang, dan karyanya yang terkenal selain yang ditampilkan ada Starry Night gitu. Apalagi ya, pokoknya banyak lah. Intinya ya yang paling banyak Safiera lah. Soalnya dia
lahir dan tumbuh di keluarga yang sehat sih. Dia sebelum challenge dimulai dia memang bilang kalau dia tuh sering ke museum-museum Eropa waktu itu gitu. Berbeda dengan saya sih, kayak cuman museum apa itu di tengah kota Pamekasan. Museum apa tuh namanya ya? Mandilaras ya. Museum Mandilaras gitu kan. Dan jujur koleksinya random sih, ada koin, terus ada apa lagi ya? Ada topeng batik, peta gitu ada kan. batik, iya. Apa? Batik Gitu kan gitu. Kayak terus museum yang pernah aku kunjungi lagi museum Majapahit juga sih dulu, kayak ya gitulah beda di kelas. Mojokerto ya. Mojokerto. Oh iya pernah juga. Intinya beda kelas lah sama Mbak ini gitu sih. Tapi misalkan ada prototipenya di sini boleh info-info ke saya. Oke, intermezzo yang cukup panjang. Oke, guys. Sudah ini? Sudah kayaknya sih. Oke. Jadi memang pembahasan saya memang nggak mau lama-lama sih, guys. Iya. Jadi ini jujur ya Bang Afnan, mohon maaf ini bukan tentang saya mau mencari jodoh ya Bang. Tapi di sini sharing buku, cuman memang oversharing di poin itu, mohon maaf sekali. Ya saya kembali lagi kepada moderator ya, mungkin seakan-akan kurang profesional tadi ya. Biar kita diskusi, mungkin teman-teman di sini punya another perspektif di mana kita bisa saling mengisi. Boleh banget teman-teman punya antitesis buku ini. Kan kalau nggak salah Imam Syafi'i atau siapa ya, pokoknya bilang misalkan kamu ahli di bidang itu, asahlah gitu kan kalau nggak salah. Mungkin dari teman-teman punya counter attack atau dalil yang mungkin bisa diseringkan. Bisa diseringkan kayak gitu. Ya karena memang menurutku generalis versus spesialis itu akan jadi perdebatan yang tanpa henti gitu. Yang menjadi spesialis, yang benar-benar spesialis master di bidangnya tentu akan punya jalannya masing-masing gitu kan. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi kita yang generalis, mungkin aku jagonya apa ya? Aku kayaknya sekarang belum punya keahlian khusus deh. Ya nggak ada masalah, dijalani aja sambil diasah semua skillnya. Dan memang kalau boleh disarankan tetap apa ya? Kalau belum master di satu bidang, gak apa-apa, pilih aja satu bidang yang jadi fokus untuk jadi kayak yang paling disuka gitu loh. Memang kita suka banyak bidang, tapi kita mungkin bisa difokusin satu atau dua hal yang bisa kita lebih sering highlight di kehidupan kita sehari-hari. Supaya apa ya? Supaya paling enggak kayak misalkan kayak aku suka organisasi, suka public speaking, suka storytelling, suka ya macam-macam lah. Terus akhirnya yang bisa aku branding adalah ya public speaking, supaya ya bisa dapat kesempatan kayak gini, dapat kesempatan jadi MC, dapat kesempatan jadi host, dapat kesempatan jadi moderator dan lain sebagainya, kayak gitu-gitu sih. Jadi nggak ada salahnya untuk kita menjadi generalis dan nggak ada salahnya juga untuk kita menjadi spesialis. Begitu. Oke, silakan teman-teman kalau mau ada yang ditanyakan. Sepertinya sudah ada yang mulai menyiapkan beberapa pertanyaan. Oke, Iko. Halo. Hai. Namo budaya, salam kebajikan. Oke. Ya, selamat malam teman-teman. Oke. Jadi ketika kemarin keluar poster dan sempat ngobrol juga dengan Alfian tentang apa yang akan dibahas majelis buku selanjutnya gitu, dan bilang buku range gitu. Soal apa gitu? Soal perbandingan bagaimana manusia itu ada yang spesialis, ada yang generalis gitu, dan mana yang lebih survive. Dan aku tiba-tiba kepikiran dengan sebenarnya ini topik ini aku sudah terpapar topik ini sejak masih kecil sama ayahku. Jadi ayahku pernah nanya sih, kamu nanti mau jadi orang yang seperti sumur atau orang yang seperti danau? Dia langsung pakai metafora itu. Jadi sejak kecil aku sudah terpapar bahasa-bahasa yang puitis gitu. Jadi itu analogi yang masih aku ingat.
kalau misal ngomongin ya bahasa sekarangnya generalis atau spesialis, kalau bahasa ayahku danau atau sumur gitu. Danau dalamnya nggak seberapa gitu, tapi dia luas gitu. Dia mencakup wilayah yang lebih luas gitu, sedangkan sumur dia sempit tapi dia punya kedalaman gitu. Dan aku bingung gitu, aku bingung ketika ditanyakan soal itu. Dan ada sedikit aku condong ke arah aku pengen jadi sumur gitu. Aku pengen jadi sumur, aku pengen jadi orang yang benar-benar tekun di satu hal. Dan meskipun agak terombang-ambing pada akhirnya ketika aku memutuskan untuk aku pengen konsentrasi dengan satu hal yang aku sukai gitu. Tapi di tengah perjalanan, terutama ketika aku kuliah, di awal-awal kuliah, aku merasa bingung. Nanti hidup ini mau ku bawa kemana gitu. Meskipun ketika aku SMA, sejak masih SMA, ini juga sharing juga ya. Neng rode. Jadi waktu SMA aku sudah yakin gitu. Aku termasuk orang yang aku bisa bilang aku beruntung gitu. Aku bisa yakin sejak masih SMA aku akan pergi ke jurusan mana. Aku sudah bisa menentukan sejak masih SMA. Aku tidak clueless seperti teman-teman kebanyakan. Aku sudah yakin. Dan di tengah perjalanan, aku memang enjoy dengan perkuliahan, dengan tugas-tugasnya, aku merasa bisa mengerjakan dan sebagainya. Tapi di sisi lain ada semacam dilema gitu, ada semacam keraguan kemudian, apakah iya aku bisa survive dengan ilmu yang sedang aku pelajari ini untuk kerja lah atau apalah dan sebagainya. Jadi ada ini semacam ya akhirnya aku merasa bahwa sebenarnya pertanyaan ayahku dulu itu bukan hal yang perlu dijawab secara langsung, tapi itu berjalan dengan waktu gitu, dengan bagaimana kita tumbuh, dengan bagaimana kita berkembang. Dan akhirnya saya merasa perlu mencoba hal-hal yang lain juga. Aku suka dengan tulisan, aku suka dengan sastra sejak masih SMA dan aku memilih jurusan itu. Tapi di tengah perjalanan waktu aku kuliah, aku belajar juga tentang olah grafis atau desain grafis dan sebagainya di situ. Jadi mulailah krisis identitas di sana waktu kuliah. Sampai akhirnya aku pengen juga balik. Aku pengen balik ke hal yang sejak awal pengen aku dalami, sastra dan sebagainya, atau hal-hal yang berkaitan dengan teks atau tulisan gitu. Tapi akhirnya ya kayak si Federer tadi, aku mencoba berbagai hal, tapi ketika aku mulai masuk ke satu hal yang lebih spesifik, di sisi lain aku juga bisa merangkul atau mengambil hikmah dalam tanda kutip kemampuan yang pernah ku pelajari di luar yang ku tekuni gitu. Katakanlah seperti sekarang kemampuan untuk bikin poster, bikin unggahan Instagram dan sebagainya, itu akhirnya juga kepake ketika aku bekerja atau bergiat di organisasi seperti itu. Di sisi lain, aku juga bisa katakanlah diandalkan dalam hal teks seperti urusan takarir dan sebagainya seperti itu. Jadi, kupikir mungkin orang bisa saja menjadi seorang spesialis, tapi dia harus melewati masa dilema yang
mungkin harus mewajibkan dia untuk merambah ke di luar apa namanya, di luar ranah yang dia pengenkan gitu, yang ingin dia spesialisasikan. Jadi kalau misal aku bisa membayangkan, yang baik adalah bukan generalis ataupun spesialis, tapi sumur yang agak lebar gitu loh. Sumur yang agak lebar gitu. Itu. Jadi ya walaupun dirimu katakanlah spesialisnya fotografi gitu, tapi di sisi lain kamu juga pernah belajar main gitar kayak, atau main-main Photoshop, atau bikin puisi atau apa, ya nggak apa-apa gitu loh. Dan pada akhirnya kamu akan menemukan sendiri, pada akhirnya kamu akan jadi spesialis pada akhirnya, karena kamu harus memilih. Gitu sih, itu sekian ceritanya. Terima kasih. Oke, cek. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Iko. Ini langsung saya jawab. Kita langsung coba aja. Oke, jadi cukup menginspirasi sih. Cuman aku gagal fokus sama sumur yang agak lebar gitu kan. Untung bukan sumur angker sih kok. Kan yang sering terjadi itu sumur ada angker sih stigmanya gitu kan. Iya. Terus sebenarnya kalau nambahin lagi ya, sebenarnya skillnya Iko nih gak cuman yang disebutkan tadi sih. Dia nambah skill ini, skill barista sih. Jadi kayak iya gak sih kok, skill barista juga sih kamu. Jadi kayak keren sih dia bisa menemukan itu. Dan sebenarnya guys gak cuman umur 25 tahun saja sih. Kalian tahu penulis J.K. Rowling gak? Dia laki-laki perempuan menurut kalian? Perempuan kan ya? Kukira dia tuh laki-laki awalnya. Soalnya J.K. Yusuf Kala kukira waktu itu. Jadi si J.K. Rowling ini penulis apa? Ada yang tahu? Penulis buku apa? Harry Potter kan ya? Harry Potter gitu kan. Jadi karya dia waktu itu gak diterima di mana-mana kalau nggak salah. Sebelum akhirnya dia publish gitu kan. Dan mungkin bagi teman-teman yang suka menulis, suka apapun itu, tetap kerjakan aja sih yang kalian suka gitu kan. Tapi diimbangi dengan yang lain-lain juga gitu kan, kayak entah bisa buka toko atau apa gitu. Itu sih ada plan B-nya juga lah. Cuman syukur-syukur misal alhamdulillah karyanya bagus dan diterima gitu kan. Cuman yang saya lihat juga kayaknya wawasannya J.K. Rowling itu lumayan luas sih, kayak gak cuman tentang cerita tapi ada mitologi juga kan yang di dalamnya gitu kan. Kayak out of the box kan, makhluk-makhluk mitologi yang dimasukkan. Contohnya ada apa itu? Ada Centaurus kayaknya dimasukkan ke dalam situ. Terus ada permainan-permainan kuno yang dimodifikasi tapi ketika diceritakan seru gitu kan, kayak gitu. Jadi apa ya, dalam proses pembentukan sebuah karya seni tentunya ada riset juga. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang mungkin keren juga, kalian tahu anime Shingeki no Kyojin atau Attack on Titan. Nah itu juga berbagai macam sudut pandang juga masuk sih di situ. Ada bahasa Jerman, ada apa, terus juga ceritanya tentang rasisme kayak gitu kan. Jadi kayak apa ya, intinya gak monoton lah intinya ceritanya, bikin orang-orang menarik. Betul pula dengan hidup Iko sih, keren juga sih orang tuanya. Jujur menemukan orang tua yang seperti itu jujur lumayan demokrasi sih menurut saya, kayak dan lumayan apa ya, mendalam gitu. Kamu mau jadi sumur atau mau jadi apa, danau gitu. Kalau orang tua aku guys itu langsung kayak, nak kamu kayaknya cocok di jurusan ini deh, langsung ngejudge gitu loh. Padahal bakatku bukan di situ sebenarnya gitu. Ya karena agak awam sih.
Berarti orang tuanya Iko nih menurut saya lumayan mengelana juga ya waktu itu ya. Jadi pandangannya juga lumayan luas kayak gitu. Apa lagi ya? Ya itu sih, mungkin saya kembalikan lagi pada moderator, mungkin ada yang nanya lagi. Oke. Sedikit menambahkan. Jadi memang ayahnya Iko yang tadi menyebutkan menjadi danau atau menjadi sumur itu tuh kalau kita sambungin ke dunia human resource itu ada teorinya. Jadi memang kita tuh bukan bisa memilih ya, bisa memilih mau membentuk diri kita kayak gimana. Jadi di jurnal-jurnal penelitian human resource itu ada yang namanya I-shape skill, bentuk I-shape skill gitu. Itu artinya kan dia kan lurus hurufnya ya. Jadi tuh ya skillnya orang ini dia spesialis satu bidang doang gitu. Ada yang namanya T-shaped skill, bentuk T. Jadi dia punya wawasannya luas di berbagai hal secara horizontal, tapi dia juga punya satu bidang spesialis, kayak gitu. Terus ada yang namanya M-shaped skill, ya bentuk M. Jadi dia juga punya punya wawasan yang luas, tapi juga punya beberapa spesialisasi, nggak cuma satu doang. Kayak gitu sih. Itu tuh juga ada di teori-teori di jurnal-jurnal human resource gitu loh. Jadi dan semua jenis-jenis tadi itu pun punya ininya masing-masing, punya apa ya bahasanya ya, punya tempatnya masing-masing. Kayak I-shape skill tuh biasanya cocok di peneliti sama akademisi. Untuk T-shape cocok untuk orang-orang yang ada di entry sampai middle career. Yang bentuk M-shape bisa di atasnya lagi multi spesialis atau role C levels, kayak untuk urusan strategik gitu-gitu dia harusnya punya ada di tahap M-shape gitu, punya penguasaan luas tapi juga punya beberapa spesialisasi di beberapa bidang kayak gitu. Tentu semuanya punya tempatnya masing-masing, semuanya bisa berproses naik level untuk berkembang gitu sih. Ada pertanyaan lagi? Oke, silakan. Halo. Selamat malam. Oke, malam. Silakan. Ada yang bilang lebih baik tahu banyak tentang sedikit atau tahu sedikit tentang banyak. Wah, bukan itu. Kalau sumur dalam dan lebar, sumur Zam-Zam. Enggak lah. Dari sekian halaman, anggaplah berapa? 390, anggap 400. Cuma sebentar ya saya dengarnya ya. Maaf agak telat, jauh dari Sumenep. Dalam bukunya ada seorang anak yang memang berbakat dalam golf ya. Ada juga yang memang anaknya sengaja dijauhkan dengan profesi orang tuanya agar anaknya bisa memilih jalan masa depannya. Berbeda dengan cerita saya, memang tidak di-jas kamu harus jadi ini, tapi di samping itu saya dilatih ngaduk semen. Kamu enggak apa-apa enggak jadi kuli, tapi diajari ngaduk semen, itu kan dilatih namanya. Kamu enggak apa-apa enggak jadi petani, tapi diajari nanam cabai. Ya. Ketika memandang Indonesia saat ini, Indonesia ini sepertinya juga spesialis dalam hal memperbaiki sesuatu. Sudah terbukti kemarin ada perlombaan untuk memperbaiki handphone dan ternyata Indonesia menang. Itu kan spesialis juga, tidak harus buat tapi pintar memperbaiki. Seandainya teknisi yang membuat handphone tersebut disuruh memperbaiki, mungkin tidak secepat orang Indonesia tersebut, mungkin saja. Kreativitas ini muncul karena keterbatasan seseorang, mulai dari
lahir. Kreativitas lahir dari keterbatasan. Dan juga alasan lain, karena sifat asli manusia itu, kenapa dia tidak memilih spesialis? Karena manusia itu kan makhluk yang baru, selalu ingin tahu hal-hal baru. Jadi dia coba ini. Alasan selanjutnya yaitu karena usia, manusia itu tidak memungkinkan untuk sangat spesialis dalam satu bidang. Nah, pandangan saya bingung gitu, bagaimana saya ingin melihat pandangan Mas pemateri ini, Mas Alfian, tentang permasalahan di Indonesia saat ini. Ya, mungkin itu saja sih. Oke, berbicara tentang Indonesia sih sebenarnya nggak cuman itu doang ya bro ya. Menurutku bahkan MBG aja menurutku ya program mohon maaf ya takwa beda Intel sih ya. Oke, gak mau nyebut MBG, program apa ya? Aduh, di live juga. Intinya gini, ada beberapa program yang menurutku memang memandang sebelah mata sih. Misal ya lo MBG aja deh gak apa. Jadi kalau emang mau memperbaiki, jadi ada dulu tugas. Aku dulu minat gizi juga sih sebenarnya. Ada matkul gizi. Jadi untuk memperbaiki gizi seseorang itu gak cukup makan satu kali sebenarnya. Jadi 2 atau 3 kali lah. Sedangkan dari program MBG kan gizinya cuma di waktu MBG kan, tapi kita tidak tahu di rumah mereka makan apa gitu kan, apakah ubi cilembu atau apa, kita tidak tahu gitu kan, makanya apa itu sih bro. Jadi kayak nggak tahu lah intinya banyak sih selain program MBG juga yang sekarang ada. Kadang ya banyak pembangunan rumah sakit di sini gitu kan. Sebenarnya kalau boleh dipikir ulang, harusnya apa ya, mindset kita itu bukan untuk kuratif atau rehabilitatif sih sebenarnya. Kalau emang kita mau menuju Indonesia sehat ya, yang paling benar adalah promotif dan preventif. Jadi kayak sebelum pencegahan, sebelum sakit kita tangani dulu gitu kan. Sedangkan yang terjadi di Indonesia itu sebaliknya. Itu istilahnya namanya apa ya, aku juga lupa sih. Pokoknya bukan intinya gitulah. Intinya memang Indonesia bener sepakat sama OBEP ya. Memang terlalu terspesialisasi sih kadang, kayak terlalu FOMO. Misalkan udah ngedirin rumah sakit tapi mereka lupa identitas kita tuh apa gitu kan. Kan identitas kita kan sebenarnya terkenal dengan negara agraris kan. Cuman entah kenapa kita masih impor impor beras ya kan dari luar kalau nggak salah. Jadi kayak kalau boleh dibilang memang agak unik sih memang pemerintah negara kita, mohon maaf ya. Gitu aja sih dari aku. Udah. Tadi pertanyaannya ini ya, apa pandangan tentang masalah di Indonesia sekarang ya? Iya sih, lebih ke memang. Wow. Pertanyaannya sangat-sangat ini sih. Dalam ya guys. Ya itu udah terjawab sih tadi kayaknya gitu. netizen lumayan provokatif mereka ini. Memang ya. Ya kalau bicara masalah Indonesia banyak lah ya. Banyak. Kita tuh bermasalah di berbagai macam sektor gitu loh. Iya. Pertahanan negara kayak gimana ayo? Kayak cyber kita sering bocor ya kan. Masalah kesehatan ya juga ya kita lihat sendiri lah. Masalah kemiskinan juga selalu begitu. Apalagi di berbagai bidang kita bermasalah kayaknya. Istilahnya paradigma sehat harusnya kita. Tadi tuh yang kita kayak berobat dulu itu bukan paradigma sehat tapi paradigma tidak sehat. Itu tuh sering dibahas ketika matrikulasi pas saya kuliah dulu sih. Kayak memang pandangan orang Indonesia adalah seringnya paradigma tidak sehat. Jadi kayak
bilangnya ikhtiar kesehatan tapi di UGD gitu. Tapi harusnya kalau emang Preventif. ikhtiar kesehatan, iya kayak mungkin pernah dibahas di buku Ikigai juga. Jadi ada 5 zona biru di mana orang-orang di desa itu umurnya itu lebih dari 80 tahun. Dan Oke. habitnya itu simple sih guys, cuman bertanam, bercocok tanam gitu kan. Bukan bercocok tanam yang lain, tapi ya gitulah. Terus ya intinya zona biru, kayak hal-hal yang apa ya, yang bikin mereka happy gitu. Kayak gitu. Happy semuanya happy sih. Ya. Ya. Bahkan ya iya, Mas Fani memprovokasi gitu. Betul. Tapi memang Alfian, jadi bicara soal masalah Indonesia tadi yang memang yang paling simpel sebenarnya ini mungkin out of context ya. Jadi kita sebagai anak muda ya memang kalau cuma ngelihat masalah doang, masalah kita banyak gitu loh. Tapi apakah kita punya kredibilitas atau punya kendali atas masalah itu? Ya hal-hal yang bisa kendalikan sebenarnya kita kendalikan dari kemampuan kita. Kan misalkan diurus dalam hal literasi kayak sekarang. Acara-acara yang kita bikin sekarang kan apa ya, jauh lebih sedikit daripada acara-acara konser gitu loh. Jadi literasi di Indonesia itu pun juga masih jadi pertanyaan, apakah kita bisa meningkatkan minat baca dalam skala nasional, yaitu bergerak dari kita gitu loh. Kita yang memulai, kita yang menggerakkan, kita yang memberikan impact ke masyarakat di sekitar, kita yang memberikan edukasi bahwa membaca itu harusnya jadi lifestyle gitu loh, bukan sesuatu yang mahal, bukan sesuatu yang dikapitalisasi. Jadi negara kita tidak akan dicap sebagai negara ya gitulah. Nyambung lagi ya. Nyambung lagi. Sebenarnya gimana, Bro? Apa? Ya, sebenarnya kalau kita melihat negara kita mau maju apa enggak, kita melihat pemuda saat ini gitu kan. Kualitas pemuda saat ini. Misalkan kita melihat pemuda saat ini ya kurang bisa diharapkan, ya jangan banyak berharap kayak gitu. Gitu aja sih. Makanya sebenarnya ada acara kayak gini ikhtiar sih mungkin yang dilakukan oleh pihak Balada ataupun komunitas-komunitas yang ada untuk meningkatkan SDM pemuda-pemuda Pamekasan mungkin kayak gitu. Betul sekali. Jadi daripada kita cuma melihat masalahnya, kita menjadi problem solver gitu untuk Iya. generasi peradaban di masa depan. Kan di ospek-ospek kan kalian sering dibilang agent of change, Agent iron of stock change. gitu kan kadang. Nah, Yang bullshit itu ya. ya gitu. Jadi Ya, karena memang nggak ada implementasinya gitu loh. Jadi dengan kita seperti ini sekarang bikin komunitas, bikin kegiatan-kegiatan yang berfaedah, diskusi buku, diskusi literasi, ya ini tentu bagian dari agent of change. Kalau kita konsisten sampai 10 tahun, 20 tahun mendatang, ya siapa tahu kita akan menjadi negara yang akrab dengan buku, akrab dengan literasi, akrab dengan expertise. Ya negara kita terkenal dengan tidak menghargai para expertise ya. Jadi bagaimana mungkin kita sebagai anak muda sekarang menjadi penggerak di lingkungan kita masing-masing, terutama di urusan literasi, terutama di urusan bagaimana mengedukasi masyarakat di sekitar kita. Begitu. Iya, kemana-mana ya jadinya diskusinya. Oke teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? oh banyak masuk. Ini siapa yang milih? Ini siapa yang milih? Dihitung ya. Tapi kayaknya sebelah sini sih. Oke, diulang. Turun dulu. Nanti kalau apa ya, terserah mood saya nanti. Oke, turun. Oke, moderatornya dia. Satu. Gantian nih jadi moderator. Gantian. Satu. Cendi kalau jak dia. Cendi. 1, 2, 3. Mungkin saksi para Saksi barista siapa yang duluan? Ya. Saya ngomong. Tolong diputar VAR-nya diputar VAR-nya. Mas Fahri. Ini aku sebenarnya gak pengen nanya sih, lebih ke menanggapi hasil diskusi tadi ya. Jadi aku cerita sedikit, backgroundku adalah seorang dosen dan seorang desainer.
Terus kalau ngomongin tadi ada beberapa pendapat bilang bahwa Indonesia tuh terlalu spesialis. Malah menurut aku Indonesia tuh tidak spesialis orang-orangnya. Kita tuh dipaksa oleh sistem untuk jadi generalis pada akhirnya. Itu yang aku rasain. Karena ketika contoh ya, tadi ngomongin MBG, yang jadi ahli gizi bukan ahli gizi, ya kan? Terus gini, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan sebagai desainer, tapi pekerjaannya nggak ngedesain, bikin video, bikin ilustrasi segala macam. Nah, kebijakan-kebijakan yang ada dalam populasi di Indonesia tuh kita dipaksa untuk menjadi generalis pada akhirnya. Aku kan dulu kuliah di manajemen, tapi pekerjaanku sekarang sebagai UI UX designer. Itu kan sebuah kalau dirunut ya, itu nggak secara fokusnya beda gitu loh. UI UX designer itu lebih ke arah orang-orang IT gitu kan, tapi ada ilmu desainnya gitu kan. Nggak ada kalau dipikir nggak ada hubungannya dengan ilmu manajemen, ilmu ekonomi, tapi pada akhirnya ketika diselami, ini beberapa kali juga pernah diskusi dengan Rafnan, ketika kita benar-benar memahami suatu konteks gitu ya, satu keilmuan, ketika aku naik jabatan sebagai product designer, oh ternyata aku harus paham tentang bisnis gitu loh. Nah itu yang aku akhirnya bahwa tidak ada penyesalan pada akhirnya gitu loh. Dulu aku kuliah ini, terus fokusku di sini. Cuman itu tadi, negara ini memang tidak pernah menghargai expertise gitu loh. Karena kita banyak masih kaum-kaum yang tua-tua, yang kolot-kolot itu menganggap suatu bidang, suatu keahlian itu bisa dilakukan oleh, misalkan contoh kamu masuk DKV dianggapnya kamu tuh bisa ini, kamu masuk elektro bisa benerin listrik segala macam, kan enggak. Yang dipelajari di situ tuh dianggapnya itu definisinya segampang itu gitu loh. Nah, itu sih yang aku rasakan ketika bekerja ke orang Indonesia gitu. Beda ketika justru kebalikannya, ketika kerja ke orang luar. Misalkan aku di-hire sebagai seorang product designer, ya udah kerjaanku itu aja. Gak akan aku ngerjain hal-hal lain di luar itu, gitu loh. Jadi kalau ngomongin balik lagi, kalau di Indonesia tuh dipaksa menjadi spesialis, justru enggak, kebalikannya. Oh, justru orang-orang yang punya keilmuan spesialis itu tidak dianggap, bahkan tidak diperkerjakan. Itu yang aku rasakan. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan ya Mas. Kenapa? Langsung ke pertanyaan lagi. Boleh sih. Oh iya, Wardedi. Gili. Oke, selamat malam. Maaf sebelumnya tadi telat karena hujannya. Oh ya, nanti push up ya di belakang. Lanjut. Oke. Kalau tadi misal udah bahas soal minim literasi ya, sebenarnya permasalahan itu belum ada data yang benar-benar spesifik sih. Cuman saya berani ragu karena sebenarnya orang yang membaca dan berkesadaran itu kan banyak. Cuman kalau diukur dari data sampel itu kurang efektif gitu. Nah, masalah ini lagi, masalah generalis dan spesialis. Saya penasaran tentang apa yang dikemukakan oleh David Epstein perihal generalis dulu atau baru spesialis. Karena begini, mungkin beberapa orang, ya mungkin juga saya gitu, sebelumnya tidak pernah terpikirkan nih mau kemana dan mau, yang penting kerja aja gitu. Kita di bidang apa, bukan di bidang apa, tapi tidak memikirkan, oh saya ingin menekuni ini. Tapi tiba-tiba ketika kuliah atau sekolah atau apa, itu malah kita menemukan sesuatu yang menarik atau yang baru gitu. Jadi gap itu antara yang sebelum yang spesialis, generalis dulu atau baru spesialis gitu. Dan misalkan seseorang memiliki dua keterampilan tadi, itu masih layak disebut sebagai spesialis atau generalis gitu. Gitu, terima kasih.
Sebentar, langsung aku jawab takut lupa ya guys ya. Takut lupa. Jadi yang dari Mas Fahri ya, sebenarnya kalau boleh ditanggapi, sebenarnya skill untuk, maksudnya menurut aku ya, ini sebenarnya agak kontra dengan ahli gizi ya sebenarnya. Jadi skill untuk menakar makanan sebenarnya tuh harusnya setiap orang tuh punya kemampuan itu sih sebenarnya gitu kan. Kayak gak perlu kita mau, ya mungkin harus ada ahlinya sebagai konsultasi, tapi skill untuk menakar makanan itu apakah cukup dengan gizinya cukup apa enggak, itu sebenarnya ini apa ya, perlu juga gitu, tiap orang punya gitu kan. Jadi memang antara, aku gak tahu sih pas sepakat apa enggak Mas, cuman aku jalan tengahnya aja, memang beberapa skill tuh memang kita harus punya sih guys. Karena di dunia yang tidak pasti ini, di zaman yang tidak pasti ini, sebenarnya yang generalis tuh malah lebih survive kayak gitu. Tuh dari yang Mas Fahri. Yang kedua pertanyaan dari Oci kan, David Epstein ini menganjurkan gimana? David Epstein ini menganjurkan generalis dulu baru spesialis gitu. Gitu sih kalau singkatnya. Kenapa? Kalau boleh dianalogikan sebenarnya para spesialis itu sebenarnya berawal dari generalis. Contoh mau masuk mau masuk pendidikan dokter spesialis itu harus melalui dokter umum dulu kan gitu. Dia harus melalui berbagai stase, kayak stase psikiatri, stase ilmu penyakit dalam, stase apalagi ya, jantung, saraf dan lain-lain, baru dia ketika punya uang lebih atau beasiswa dia baru lanjut ke spesialis. Itu kalau di dunia kedokteran. Begitu pula dengan dunia pendidikan kan, kita sebenarnya kalau di angkatanku tuh sebelum masuk IPA atau IPS itu dulu umum dulu. Jadi sebelum kurikulum 2013 aku KTSP terakhir sih. Jadi waktu itu di kelas 10 umum dulu, baru nanti ketika mau kelas 2 baru milih IPA atau IPS atau bahasa gitu. Jadi ini linear sih dengan apa yang dikemukakan oleh David Epstein kayak gitu. Itu sih jawaban dari saya. Mungkin langsung pertanyaan lagi. Boleh. Mas Baitur kayaknya Mas. Bukan tanggapan atau apa ya. Tadi yang saya tanyakan, misal spesialis, kita memiliki beberapa keterampilan, itu masih cocok nggak dikatakan spesialis atau masih tetap stagnan sebagai generalis gitu? Sebenarnya bisa dua-duanya sih bro, kalau dari aku ya. Kayak kamu generalisnya mungkin berbagai macam itu, tapi tergantung dirimu juga. Maksudnya kayak misalkan kamu mau nge-branding dirimu spesialis sastrawan, itu it's up to you gitu loh men, maksudnya. Tapi kalau dikatakan generalis enggak, ya terserah brandingmu apa gitu. Intinya apa ya, tidak terpaku sama benar masa generalis atau spesialis gitu sih. Tapi di David Epstein ini intinya sebelum menjadi spesialis generalis dulu gitu. Tapi masalah nge-brandingnya, ngeklaimnya itu pecan ben gitu. Lebih ke di situ sih ceritanya. Jadi dari mah kejawab. Kan kadang kan orang-orang kan ini bro, kayak ada spesialis mantenan gitu kan, tapi dia punya skill yang lain kayak gitu. Itu no problem. Kalau mau lanjut di luar forum ini gak apa. Muntak Mirza, Mas Baitur kayaknya tadi yang lu, terserah. Siapa? Oh Mbak, iya Mbak ini aja deh gak apa. Iya mungkin. Halo, perkenalkan saya Dini. Tadi saya nggak sempat dengar ya penjelasan dari kakak karena terlambat hujan, tapi nanti lihat siaran ulang ya.
Di Bengkang. Di mana Puan Maharani? Ada mik. Oh. Tapi saya sedikit baca ya di halaman depan. Saya tertarik di didikan Laska sama Clara ya. Mereka pasangan yang memiliki tujuan berbeda dengan pasangan umumnya. Mereka ingin mendidik anak-anak mereka sejak dini. Dan tujuan mereka itu tercapai. Mereka bukan hanya memiliki satu harta nasional, melainkan mereka mempunyai 3. Terus menurut Tiger ya, kita untuk menemukan satu bidang kita harus mencicipi beberapa bidang dulu, dan itu saya alami sekarang. Saya bingung bidang saya itu apa. Apakah saya harus mencicipi beberapa bidang untuk menemukan satu bidang? Tapi menurut saya itu kurang efektif karena kan mencicipi ya, tidak sepenuhnya terjun ke bidang itu, tidak sepenuhnya mentekuni bidang itu. Terus ada juga di buku itu mengatakan satu bidang yang kita tekuni itu belum tentu kita menjadi apa yang kita tekuni, bisa saja melenceng dari apa yang kita tekuni. Saya tuh bingung apakah saya harus mentekuni satu bidang atau mencicipi beberapa bidang. Gitu aja sih Kak. Terima kasih. Jadi kamu bingung ceritanya, oke. Jadi gini, caranya mencicipinya itu sebenarnya gini guys. Kamu tuh cari hal-hal yang kamu sukai dulu, kiranya apa. Gak semuanya bisa kamu cicipi. Misalkan kamu passionnya, tanya dulu ke dirimu, kesukaanmu apa, passionmu apa, baru nanti kamu cicipi, kamu condong yang mana, lebih ke situ sih. Misalkan kamu suka nulis ataupun mungkin suka marketing atau apa, hal-hal yang berbau komunikasi, terserah kamu sih jadinya. Maksudnya jangan memaksakan hal-hal yang tidak kamu suka, kuncinya itu sih. Kalau dari aku, misalkan kamu ada hal yang kamu paksakan, misalkan apa yang bisa dipaksakannya, kamu mungkin disuruh orang tuanya buat jadi perawat tapi kamu takut sama darah. Nah itu kamu bisa komunikasikan langsung ke orang tuanya. Saya tuh punya fobia darah atau apa gitu. Jadi gak semuanya bisa kamu cicipi. Maksudnya ada bener katamu juga sih tadi. Kurang efisien apabila semuanya dicicipi. Kuncinya mencari hal-hal yang kamu suka dan hal-hal yang passionate dengan dirimu. Itu sih. Baru nanti kamu bisa decision making mana yang lebih oke dari kamu dan bisa menghasilkan benefit yang lebih banyak dari yang kamu lakukan. Itu sih. Oh mas, tenang, mic-nya gak dimatiin, saya bukan Puan Maharani ya. Jadi. Oke, terima kasih sebelumnya dan mohon maaf ya. Saya kira ini pembahasan yang cukup menarik ya untuk warga Amerika dan Eropa mungkin ya gitu. Karena mungkin di Indonesia kalau misalkan kita membahas tentang generalis dan spesialis gitu, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak dosen dan beberapa kawan tadi, kita ini sangat susah untuk menjadi spesialis. Sepertinya menjadi spesialis itu adalah suatu anugerah mungkin gitu ya. Karena banyak dari contohnya pegawai bank dan lain sebagainya itu jurusannya ada yang PAI mungkin gitu kan. Dan itu sangat ini sekali gitu. Bahkan ada yang jurusan kerjanya hanya bertani, bahkan jadi macam-macam lah gitu.
Artinya kita tidak bisa menjadi benar-benar spesialis gitu untuk dalam ini ya. Bahkan kan presiden kita kan itu tukang kayu katanya gitu dan dulunya gitu. Jadi memang untuk menjadi spesialis itu sepertinya memang agak susah sekali di negeri kita. Makanya apa ya yang disampaikan ya? Tukang kayu nggak usah ijazah. Tukang kayu nggak pakai ijazah. Iya. Kok sudah blank? Oke. Makanya menurut saya sangat menarik gitu untuk bahas di warga Eropa mungkin gitu ya. Karena kita mendefinisikan kesuksesan aja kita di Indonesia ya, mendefinisikan kesuksesan aja itu sudah bermacam-macam gitu. Ada kesuksesan kalau misalkan banyak uang gitu kan. Ada kesuksesan kalau misalkan hatinya tenang gitu. Ada yang kalau misalkan hidupnya santai, ngopi gitu, yang penting makan gitu. Mereka bingung kita masih bingung untuk mendefinisikan kesuksesan itu batasannya di mana gitu. Dan mungkin kesuksesan yang disampaikan oleh David Epstein itu berbeda dengan kesuksesan yang dimiliki oleh kita sebagai masyarakat Indonesia gitu kan. Kan tidak semuanya gitu pengen menjadi juara dan lain sebagainya ya. Tapi memang kalau misalkan generalis gitu, saya pikir mungkin saya termasuk generalis ya, karena mungkin Indonesia generalis semua ya. Iya kan, sepertinya generalis semua gitu. Apa aja dikerjain gitu, kadang-kadang nukang, kadang-kadang bertani gitu kan. Bukan kita tidak memiliki spesialis yang kita inginkan gitu, tapi memang kita tidak memiliki kesempatan yang sama gitu kan. Harus punya orang dalam dan lain sebagainya. Makanya itu berbicara tentang itu memang sangat susah sekali gitu. Seru jawabannya. Eropa harusnya. Makanya sangat bagus sekali kalau misalkan ini ada di Eropa gitu, sehingga pengen dididik jadi dokter ya jadi dokter beneran gitu ya. Kalau di sini kan susah kan ya. Tapi gini, sebagai generalis saya kira ya, termasuk di jurusan saya itu sangat generalis sekali gitu. Kita ada jurusan IPS gitu, sedangkan mata kuliahnya itu ya ada sedikit diambil dari geografi, sedikit diambil dari ekonomi, dan dari sejarah, dari politik dan lain sebagainya. Itu sangat generalis sekali dan konsekuensinya adalah kita tidak pernah bisa menekuni atau ketika berbicara tentang satu hal itu kita tidak pernah mendalam gitu. Artinya kita akan selalu menjadi anak-anak gitu di fun ya, fun. Kalau misalkan bahasa Arab itu fun gitu. Di fun tertentu kita hanya akan menjadi anak-anak terus. Atau di skill tertentu kita hanya akan menjadi anak-anak, dari penulis ya jadi penulis pemula dan lain sebagainya gitu. Saya kira itu yang menjadi masalah dari generalis gitu. Kita bukan mau generalis tapi karena keadaan aja gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, langsung jawab apa tanya lagi nih guys? Langsung ya. Jadi sebenarnya memang ya nyon sepor maknya lagi pemerintah lagi memang menurut saya pemerintah saat ini belum bisa memfasilitasi orang-orang spesialis menurut saya. Contohnya banyak jurusan-jurusan tuh sebenarnya yang lebih spesifik itu malah ada di Eropa gitu kan, kayak ada jurusan teknik apa terus belakangnya tuh ada sustainability. Jadi kayak memang di sini belum siap sih kayak gitu. Cuman ada kalanya Mas, misalkan sampean punya hal spesialis, misalkan sampean jago nulis dan brandingnya sampean keren, jago nulisnya, itu bisa jadi privilege juga buat sampean gitu. Orang-orang bisa konsultasi ke sampean, mengakurasi hasil-hasilnya mereka, atau mungkin jadi mente-nya sampean kayak gitu. Jadi menurut saya lebih versatile sih, sampean mau nge-branding sampean generalis atau spesialis, tapi memang kondisinya demikian sih saya akui di negeri ini kayak gitu. Tapi it's a good way misalkan sampean branding di medsosnya atau di mana di masyarakat Pamekasan tentunya spesialis sampean di
dibrandingkan lah kayak gitu. Dan bisa jadi lumbung-lumbung keuangan juga kayak gitu. Itu sih Mas dari aku tanggapannya. Oke, sedikit menambahkan juga dari saya. Memang teman-teman sekalian, kita melihat keadaan negara kita yang begini itu apa ya? Tadi ada beberapa statement soal kita Indonesia masyarakat dipaksa menjadi generalis, itu betul karena memang negara kita masih seperti itu. Kita bekerja di bidang apa tapi juga bertanggung jawab untuk ngurusin bidang lain, itu sering terjadi. Dan tadi juga dibilang diskusi seperti ini kayaknya akan seru di Eropa dan Amerika, betul juga. Tapi kita jangan berkecil hati, ya, jangan berkecil hati sebagai masyarakat di negara yang belum maju berdiskusi hal-hal yang biasa didiskusikan di negara maju gitu loh. Jadi tidak ada salahnya kita yang ada di grassroots sekarang berdiskusi di level-level orang-orang di negara-negara maju, gak ada salahnya. Kenapa? Ya karena negara kita nggak punya fasilitas untuk itu. Negara kita tidak memajukan masyarakatnya. Negara kita tidak mementingkan pendidikan untuk masyarakatnya. Sehingga kita yang harus memenuhi kepentingannya sendiri. Kita yang harus mengejar pendidikan itu sendiri supaya kita bisa naik level. Nah, akhirnya soal spesialis, soal generalis tentu tidak bisa dibatasi dan dipahami secara tekstual aja. Teman-teman, kita perlu memahaminya dengan kontekstual. Silakan hal-hal spesialis, hal-hal generalis ini disambungkan, dikoneksikan dengan keadaan kita masing-masing. Karena kita pun juga harus realistis. Orang-orang yang punya duit sama orang yang nggak punya duit itu titik startnya aja udah beda gitu loh. Orang yang berduit bisa buang duit miliaran untuk bangun bisnis ini, bisnis itu, gagal lagi, bangun bisnis ini, gagal lagi, nggak ada masalah karena mereka punya resource yang banyak. Tapi buat kita yang hanya punya resource terbatas, ya kita jalan dengan keadaan kita masing-masing gitu loh. Jadi tidak bisa menjadi perdebatan soal orang-orang yang berprivilege, orang-orang yang ya memang pada akhirnya kita harus realistis dengan keadaan kita masing-masing. Jangan berkecil hati atas diskusi yang kayak tadi sepertinya akan seru di Amerika dan Eropa, ya memang betul, tapi nggak ada salahnya kita yang ada di grassroots ini juga menikmati diskusi yang biasa terjadi di kalangan-kalangan atas gitu loh. Karena kita pun juga sebagai masyarakat harus mandiri untuk menaikkan kualitas kita, menaikkan level berpikir kita, meningkatkan level mindset kita dan lain sebagainya kayak gitu sih. Jadi apa ya, mungkin pembahasan tadi dirasa sedikit terlalu teoritis lah, terlalu ya memang di negara maju seperti itu, dan kita di Indonesia ya keadaan negara kita secara sistematis sudah seperti ini, apa yang mau disalahkan gitu loh. Tinggal kita sebagai anak muda manfaatkan akses yang ada, akses internet yang sangat luas zaman sekarang. Tentu harusnya bisa menjadi akses belajar yang sangat banyak untuk bisa mengembangkan skill-skill generalis kita, sehingga suatu saat mungkin kita punya spesialis yang mau kita pilih. Enggak ada salahnya kita explore berbagai skill untuk menjadi generalis asal ada resource-nya, asal ada sumber daya waktu atau ada sumber daya uang. Jadi sesuaikan untuk explore itu, jangan paksakan untuk kita berdarah-darah, enggak, tapi sesuaikan dengan sumber daya masing-masing. Entah kalau ada uangnya silakan, kalau ada waktunya silakan. Masa orang usia 30 masih mau explore, suka olahraga apa terus menjadi atlet, kan enggak realistis gitu loh untuk di negara kita sekarang. Jadi menjadi spesialis, menjadi generalis, sesuaikan dengan kontekstual masing-masing karena kita keadaannya juga berbeda atas diri masing-masing. Gitu sih. Silakan Mas. Oke, terima kasih. Mak tidak saya ngaju kena. Oke, pertama saya mau cerita. Jadi waktu bikin desain poster kegiatan malam hari ini, saya duduk sama istri saya. Terus dia tanya, apa itu? Buku apa itu? Dia kira buku bahasa Madura. Isang kurengi. Coba. Dan ilustrasi gambar itu, kunci-kunci itu, ya kayak rengi.
Saya nggak tahu apa ada maksud, oh rengek itu sangat generalis gitu ya, nyedot darahnya asal ngambil, nggak tahu. Rengek. Dua, oke, saya kira buku ini nafas utamanya atau spiritnya kira-kira mengintegrasikan spesialisasi tertentu. Kita nggak bisa generalis amat, begitupun sebaliknya. Kalau generalis semua nanti jadinya ya jadi buayawan semua. Keahliannya apa kita nggak tahu. Nah, jadi spesialis pun juga nggak bagus. Nantinya mungkin kayak yang terjadi di Sumenep itu. Saya lupa apa itu hari jadi gitu ya. Jadi ketika misalnya Anda jadi bupati gitu ya, menjadi seorang spesialis di bidang politik, tapi tidak diimbangi dengan karakter generalis, akhirnya ketika Anda nyuruh bikin logo hari jadi, ya jadinya begitu. Kan begitu. Jadi si bupati atau si politisi itu nggak bisa rekrut desainer yang oke gitu kan. Ya karena dia punya keterbatasan soal selera seni. Itu. Berikutnya saya jung-jungan. Kalau tadi Kang Baiti Janati ya pamer saya jurusan saya IPS banyak. Yang sebenarnya tema obrolan kita malam hari ini, wah ini sangat saya dan istri saya sekali ini. Ya. Filsafat itu generalis sekaligus spesialis. Filsafat induk ilmu pengetahuan. Dia dari saking banyaknya yang bisa dia kerjakan sampai bingung mau kerja apa gitu kan. Itu alumni filsafat. Tapi dia nampaknya juga sangat serius itu di bidang itu. Jadi wah, ini sangat saya sekali gitu. Jungjungan menang kok lah. Kemudian ya pada akhirnya memang nggak ada selesai gitu kan, nggak ada yang lebih unggul antara generalis dan spesialis. Cuma barangkali saya ingin menyampaikan argumen teologis. Mau nggak mau ini harus keluar ini. Jadi kalau dalam agama itu kan perintahnya emang utlubul ilmah, jadi carilah ilmu, enggak kun generalis, jadilah kamu seorang generalis, enggak. Jadi memang belajar, ya udah tugasnya belajar aja sebanyak-banyaknya. Dan terakhir saya mau tanya, saya tutup dengan pertanyaan, mending mana generalis yang dangkal atau spesialis yang mendalam? Ya. Masalah kita kan seringkali, wah kamu terlalu fokus tuh di bidang itu. Cuma masalahnya ketika kita dihadapkan dengan pilihan yang lain, ya, kita ketemu dengan seorang jurnalis, dia seolah-olah banyak tahu, tapi sebenarnya sedikit yang dia tahu. Akhirnya sok tahu. Kalau kita turunkan antara generalis yang dangkal atau spesialis mendalam itu, barangkali ya kalau di kampus gitu ya, barangkali ini kok saya pikir-pikir generalis yang dangkal itu kayak teman-temannya Oci itu, yang bendera kuning, yang bendera itu, yang bendera itu. Dia ngomong banyak itu, bisa luar biasa. Gitu kan. Teman-temannya dia itu kan dia banyak punya teman ya, itu Swedia, Ukraina. Seolah-olah kalau saya ngobrol sama teman-teman itu, mereka pinter sekali itu. Seolah-olah kayak tahu aja, ngomong 2M kayaknya gampang gitu kan. Nah, kalau yang satunya spesialis mendalam itu karakter, biasanya kalau kita bilang itu mahasiswa kupu-kupu. Kira-kira gitu. Nah, itu mending mana itu menurut Mas Alfian? Terima kasih. Beri.
Beri. Oke, kalau dari sikat saja ya, karena banyak yang nanya. Mungkin dua terakhir kali ya pertanyaan mungkin. Di luar forum aja. Gini Bang, kalau dari saya ya, dan mungkin rujukannya bukan cuman di buku ini aja. Mending mana generalis yang dangkal dengan spesialis yang dalam. Menurut saya spesialis yang dalam. Soalnya apabila generalis yang dangkal ini terlalu terlalu mungkin menyebar atau gimana, itu malah bikin ketersesatan sih Bang. Kayak intinya contohnya orang-orang ini yang beredar di TikToker ataupun selebgram ya, banyak orang-orang yang sok tahu terkait masalah kesehatan, tapi sebenarnya dia nggak tahu gitu kan, jadi malah bikin tambah tersesat gitu. Menurut saya untuk case ini spesialis yang dalam kayak gitu. Karena spesialis yang dalam ini sebenarnya orang-orangnya sudah mengkaji lebih dalam, lebih expert lagi, lebih expert, terus juga penelitiannya mungkin risetnya nggak mungkin 1 tahun 2 tahun sih, mungkin pasti bakal lebih lebih mendalam lah intinya gitu. Dan jujur sebenarnya juga di buku ini juga dijelaskan kayak kesimpulan-kesimpulan yang ada itu, ada sih suatu case saya lupa saking banyaknya case ya. Spesialis yang dalam itu salah satu case-nya bisa menjadi rujukan untuk menurut para ahli gitu. Contohnya di pandemi COVID-19 kemarin itu kan secara khusus pakai orang yang spesialis banget. Contohnya ada berita menurut para epidemiolog kasus ini terjadi karena ini gitu. Jadi sebagai pencerah sih sebenarnya kayak gitu. Itu sih kalau dari jawaban saya. Terima kasih. Lagi, iya. Terakhir aku mau itu sih siapa? Iqbal. Mic-nya ada di saya sih, jadi nggak usah ngacung. Kayaknya tetap saya yang ngomong. Mic sudah saya pegang sih, jadi walaupun kalian ngacung kayaknya saya yang ngomong sih. Ada. Oke, terakhir Iqbal setelah Mas ini. Ini moderatornya yang mana sih dari tadi? Saya bingung. Ini pemateri yang mana, moderator yang mana? Oh, generalis dua-duanya ya? Oke. Iya, kita generalis. Berarti langsung diterapkan malam ini ya? Udah, baik, mohon maaf teman-teman yang lain, kecepatannya diambil saya. Jadi gini, diskusi yang sangat seru sekali dari tadi saya perhatikan, bahwa kalau menurut saya sih generalis dan spesialis itu bakal tetap menjadi dikotomi gitu loh. Dan dua hal ini tetap bakalan ada di semua kehidupan individu gitu. Karena apa? Ya kita terlahir pun kan belum tahu spesialisasinya apa. Karena kita manusia lahir itu pasti spesialisasi pertama adalah nangis gitu. Kalau nggak nangis kita kan ditabok-tabok sampai nangis sama dokternya gitu. Nangis, karena kalau nggak nangis nggak sehat, katanya bayi nggak nangis tuh marah parah. Nah, generalis atau spesialis gitu akan menjadi sebuah pilihan nantinya bagi kehidupan kita di masyarakat. Kita nanti beranjak berusia belasan, kayak pencarian jati diri nggak sih jadinya gitu. Generalis atau spesialis itu ujung-ujungnya kayak di umur 18 masih semuanya, katanya tadi ada bahasa mencicipi semuanya. Umur belasan tahun tahap remaja istilahnya ya. Setelah remaja kita akan memasuki fase mau dewasa. Nah, itu udah mulai fokus biasanya ke bidang. Umur 20 atau 25 itu udah mulai mikir nih, saya harus kemana, jadi apa, seperti itu. Ya jadi saya lebih condong ke itu sih. Kita bakalan generalis dulu sampai pada akhirnya kita akan menjadi spesialis kita sendiri gitu pada akhirnya gitu. Yang dimana kita tetap punya bekal dari generalis sebelumnya gitu. Jadi saat apalagi kalau berbicara di Indonesia ya gitu, pasti hampir semuanya sih dari sistem pendidikan mulai dari tingkat wajib pendidikan 12 tahun pun itu generalis sudah. Kita dipaksa spesialis tuh kalau udah mau kuliah gitu. Karena apa? Benar ada yang bilang kan hidup terserah kita gitu loh, bebas kita yang milih. Tapi secara tidak sadar bahwa pilihan itu sudah disediakan gitu loh. Kita bangga gitu, oh Odin kok gitu, apa Chan kok gitu. Tapi secara tidak sadar manusia itu bahwa pilihannya sudah disediakan
Contoh, kita mau sikat gigi, odol kita habis. Kita pergi ke sebuah toko. Kita bebas milih gitu. Kalau dulu menurut salah satu nabi kami, Weber mengatakan bahwa pilihan itu tetap ada di kita, individu. Tapi gitu loh, lingkungan itu sudah menyediakan odol, kembali lagi ke odol, ada merek A, B, C, dan D. Kita bebas milih. Oh, saya mau milih A karena saya ingin yang A, cocoknya A. Secara nggak sadar, pilihan hidup kita itu udah ditentukan A, B, C, D, E. Ya sama, ada generalis, spesialis, ada inilah gitu. Nah, sehingga saat kita menjalani kehidupan sampai nanti tidak tahu kapan, itu bakal terus mencari jati diri lagi. Sampai akhirnya ada bahasa bahwa kalau sudah jadi watak, lebih ke sikap ya, entah mau jadi sikapnya, wataknya pemalas, pemarah, mau menerima atau toleran, itu bakalan spesialis, sifatnya jadi spesialisnya apa gitu nanti, menerima keadaan, pasrah, legowo dan lain-lain. Jadi generalis dan spesialis itu menurut saya jika melihat dari diskusi dari tadi dan sepintas membaca beberapa rangkuman dari bukunya itu, yaitu akan mengikuti kehidupan individu nantinya sampai menemukan, oh saya ternyata ini, oh saya bakalan jadi ini, ya gitu. Dan orang-orang di luar kita itu hanya memberi kita arahan kayak petunjuk jalan gitu loh, gitu. Misal kita sering datang ke sini gitu. Wah, kayaknya si Alfian sering di balada nih, berarti dia literasi banget gitu misalnya. Tapi kan nggak tentu, cuma numpang wifi kan bisa kan di sini gitu loh misalnya. Cuma numpang ngopi bisa gitu loh. Karena apa? Ya branding gitu loh, jadi yang ke bawah. Alfian tuh sering di balada, wawasannya luas gitu. Gitu. Karena kan ya itu jadinya orang di luar yang menilai gitu. Sehingga spesialis dari itu akan biarin aja gitu, menjadi dikotomi yang ya di satu sisi tetap kita debatkan, di satu sisi menjadi pilihan hidup kita, di satu sisi akan menjadi sebuah apa dah, dan kita harus yaitu sadar posisi kita, saya harus survive di Pamekasan yang generalis sampai spesialis, yaitu tadi ya kalau mungkin bisa dua-duanya ya jalani gitu, karena indeks ekonomi kan survive yang dibutuhkan gitu loh, apapun itu ya benar, karena ya benar kata tadi teman-teman gitu, kita harus saling bantu rakyat jadinya kalau di sini gitu. Nggak bisa kalau kita mengharapkan, nggak bisa, emang jujur emang salah sistemik sudah susah gitu. Jadi kalau nggak dari sesama kita yang membantu, bayangin aja kalau satu komunitas ini banyak di Madura atau gak usah Madura deh, Pamekasan, Sumenep, ini aja tidak ada yang dari Sumenep, ada yang dari mana katanya, berarti kan ada gitu loh pemuda-pemuda yang mau gitu loh ikut komunitas kecil seperti ini. Bayangin aja kecil cuman sejumlah 30-50, minggu depan ada lagi di kecamatan A, B, C, kita ada 13 kecamatan, ada satu komunitas, satu kecamatan seperti ini, udah bayangin ada 13 kecamatan. Itu pasti nanti akan menjadi bahan pertimbangan sama pemerintah bahwa wah berarti literasinya jalan di sini gitu. Saya lebih percaya teorinya Leotard bahwa kelompok-kelompok kecil tuh nanti bakalan dominan. Hal-hal seperti kita ini penggerak motor, penggerak di masyarakat, bahwa banyakin aja kegiatan-kegiatan kayak gini yang dimana tujuannya juga untuk penyadaran gitu loh, bahwa ada hal yang keliru di luar kita gitu. Nah, kesadaran-kesadaran itulah dibentuk melalui kegiatan-kegiatan seperti ini. Gak masalah di Sumenep mau ada kayak gini, monggo gitu loh, perbanyak gak apa-apa. Karena menurut Leotard nanti dari komunitas kecil-kecil ini bakalan jadi komunitas besar yang nantinya akan mendobrak kaum yang dominan, mayoritas itu. Seperti itu sih. Monggo mau ditanggapi atau tidak. Itu aja sih Mas moderator dan Mas narasumber, mungkin mau ditanggapi monggo kita bicara. Ini lanjut apa langsung dijawab apa bagaimana? Langsung jawab sih. Sebenarnya mau nanggapi ya. Ini sebenarnya berbicara tentang perkuliahan, bahkan ya guys, sebenarnya di perkuliahan pun kita tuh diajak untuk generalis dulu kan sebenarnya sebelum kita memilih peminatan, ya kan. Ini cuma nambahin aja sih, bukan menanggapi semuanya. Banyak banget poinnya, mungkin bisa kita lanjut setelah ini ya. Cuman yang aku ingat ketika kita dulu perkuliahan, misalkan di manajemen ya,
atau enggak di jurusan saya. Sebenarnya yang umum kan contohnya manajemen, sebelum ke peminatan juga mata kuliahnya pun itu masih generalis. Ada MKWU zamanku dulu, mata kuliah wajib umum. Jadi memang kesimpulannya kenapa generalis atau spesialis dulu biar mungkin lebih objektif sih di akhir kayak gitu kan. Kayak gitu. Kalau boleh terspesialisnya kan kayak manajemen kan banyak ya, ada manajemen pemasaran, ada manajemen SDM, manajemen keuangan, terus manajemen operasional ya kalau nggak salah. Bahkan di saya pun jurusan saya ada peminatan, banyak peminatan, ada administrasi kebijakan kesehatan, terus ada kesehatan keselamatan kerja, Kesling, sebelum di mana hal tersebut apa ya intinya jadi bekal lah sih sebenarnya kayak gitu. Itu sih mungkin dari aku untuk melengkapi Bang Fani ya. Langsung pertanyaan terakhir ya, kayaknya dari tadi gini-gini kayaknya Mas Iqbal. Monggo. Langsung bilang terakhir. Iya. Oke, terima kasih Mas Alfian dan Mas Azam. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya cuma minta tanggapan terkait apa yang saya jalani ini sudah di jalan yang lurus atau masih perlu dibenahi gitu masalahnya. Awalnya saya seorang generalis Mas. Dari SMP itu cuman di ranah IT aja. Yang awalnya suka di office kemudian merambat kayak ke pemrograman, ikut robotik, ngedesain, multimedia itu. Jadi banyak cuman di IT. Setelah SMA terhasut sama guru, akhirnya merambatnya malah di luar IT, belajar tari sampai juara tari, belajar jurnalistik sampai ke penulisan juga belajar. Saya berpikir wah keren nih multi talent. Waktu itu saya gak ngerti spesialis Mas. Wih keren nih jadi orang yang multi talent gitu, banyak bisanya, teti olar can orang banyak bisa nah. Cuman setelah masuk kuliah, saya kenal dengan beberapa orang yang punya satu spesialis tapi dalam. Sampai pada akhirnya dia dapat finansial dan reputasi dari dalam itu. Saya mikir loh ini apa ada yang salah ya. Cuman pada akhirnya saya hitungannya maruk, serakai kalak kepi. Bisa nggak saya jadi seorang generalis tapi punya spesialis, atau jadi spesialis yang ada generalisnya gitu. Terus setelah tak pikir dan sempat juga terhasut, termasuk salah satunya terhasut story WA-nya Mas siapa nih? Bukan, Mas Fahri tentang desain itu. Pada akhirnya aku fokus ke desain untuk spesialis dan trainer sampai dapat sertifikasi lah intinya. Cuman sisanya bagian generalisnya itu saya sisakan yang berguna Mas, karena kalau gak disisain yang berguna saya terus-terusan cari banyak hal. Karena saya yang awalnya cuman di ranah yang biasa sampai agak-agak kemana gitu pikiran, sampai belajar psikologi ke temen tak nangku Mas. Langsung katanya ke kanca saya alumni psikologi UI. Benih semak-semak, tanya ahli gizi juga terkait gizi, sampai ngatur gizi di perkemahan yang ratusan orang gitu. Jadi mentak betesin kayaknya tambah banyak. Nah, apa yang seperti ini bukan dibenarkan ya, bisa berdampak baik atau malah ini mengganggu spesialis itu. Karena pikir saya ini masih bisa ngebantu lah. Entah bantu orang lain yang general ini, buat bantu orang lain. Cuman saya tetap fokusnya di desain sama trainer itu. Atau malah ini akan mendistraksi saya gitu Mas. Saya bingungnya di situ. Mungkin itu aja Mas Alfian. Terima kasih. Oke, kalau dari saya apakah ini mengganggu atau tidak? Menurut saya tidak sih bro, asalkan ada porsinya gitu kan. Misalkan apabila kegiatan-kegiatan tersebut mengganggu pekerjaanmu, menurutku itu sangat mengganggu. Tapi misalkan tidak, cuman sebagai hobi ataupun mungkin sebagai, kan tentunya kamu desain ya, perlu mungkin perspektif lain gitu. Misalkan, jadi kalau boleh aku jawab,
Jadi aku ada mata kuliah namanya mata kuliah Promkes, promosi kesehatan. Di situ ada. Jadi sebelum kita bikin poster, kita tuh kan ada ini matkul yang bikin poster tentang promosi kesehatan. Itu kita harus riset dulu sih, kayak survei need and demand masyarakat gimana, terus kiranya masyarakat tuh suka poster yang kayak gimana. Itu perlu juga memang ilmu-ilmu luar kayak gitu kan. Misalkan orang-orang sensitif terkait poster yang berwarna merah misal gitu. Jadi tuh bisa kita tahu di pasaran itu gimana gitu. Lebih ke situ sih. Jadi tidak mengganggu karena menurut saya itu gak mengganggu pekerjaanmu kan. Misalkan enggak ya udah gitu, gak apa-apa gitu. Malah memperluas meluas wawasan kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi menurutku gak apa-apa sih. Tapi misalkan kayak mengganggu, contohnya mungkin kamu ngerjain itu sampai lupa kerjaanmu terbengkalai. Nah itu yang tidak boleh. Atau enggak mungkin tujuanmu untuk mencelakakan orang lain, mematikan pasar. Nah itu yang nggak boleh, gitu sih. Itu sih dari aku. Mungkin pembahasan pada kali ini mungkin sudah malam ya. Nanti kita diskusi ya jam operasional kata Obeb. Oke teman-teman, cukup ya untuk malam hari ini. Sepertinya lumayan seru sekali diskusi pada malam hari ini, dan bahkan di beberapa hal kita cukup out of context, kita keluar dari konteks yang ingin kita. Tapi it's okay sih, karena ini bukti bahwa peserta pada malam hari ini cukup antusias dengan diskusi malam hari ini, sehingga banyak pertanyaan, banyak diskusi, banyak tanggapan, banyak yang kritis, bahkan ada yang kritik sosial juga tadi ya, luar biasa sekali. Jadi teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Oh, jadi MC nih kayaknya. Dan kami berdua minta maaf apabila ada sedikit kekurangan atau kesalahan apa yang kami sampaikan, karena kita hanya manusia biasa. Kita mungkin bukan seorang expertise saat ini, tapi mungkin suatu saat akan jadi expertise, siapa tahu, amin. Dan kita cukup senang sekali atas diskusi pada malam hari ini. Nggak nyangka sih acara yang bisa dibilang serius tapi ternyata bisa dibawa dengan sangat seru dan santai gitu dengan teman-teman hari ini. Oke teman-teman, terima kasih. Saya Azam selaku pemandu pada malam hari ini mengucapkan banyak terima kasih Toko Balada yang telah menyediakan kesempatan kepada saya, dan tentunya Alfian sebagai narasumber pada malam hari ini. Oke, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.